Kalau mau ingin meniru konsep negara lain, memang akan banyak, tetapi kondisi politik kita tidak bisa membuka atau menutup ruang agar kepentingan pribadi lebih dijauhkan daripada kepentingan bangsa. Kecenderungannya selalu ingin kepentingan pribadi disusulkan. Misalnya kalau diseleksi di negara lain untuk lembaga yang semi eksekutif seperti ini, karena sudah dinyatakan sebagai ranah eksekutif, itu haknya diberikan kepada presiden dan dikonfirmasi oleh DPR. Jadi kalau ini buruh, tanggung jawab presiden. Nah sekarang undang-undang kan sudah dirusak Pak Presiden Jokowi, itu disebut sebagai rumpun kekuasaan eksekutif. Ada ahli HTM ya, guru kita juga, dia mengatakan yang menurut saya itu betul-betul konyol hanya untuk membela para koruptor. Dia mengatakan dia harus rumpun eksekutif. KPK itu apa? Bukan lembaga peradilan yang memutuskan keadilan, jadi pasti bukan yudikatif, bukan lembaga yang membuat undang-undang juga, jadi bukan legislatif, ya pasti eksekutif. Ini pelajaran 1700-an tahun di kelas hukum tata negara. Kampuskan itu. Teori-teori baru mengatakan bahwa lembaga seperti KPK itu disebut lembaga independen, auxiliary bodies, yang memang ada konsepnya. Nah, itu tiba-tiba dipakai oleh presiden, oleh DPR, dijadikanlah rumpun kekuasaan itu. Bayangkan, apa itu istilah rumpun kekuasaan eksekutif? Kan kelas-kelas binatang di kelas biologi, ini istilah yang dalam ketatanegaraan sebenarnya tidak dikenal dan kita buat sendiri. Karena memang ada ahli hukum yang direkayasa memaksakan diri untuk menggunakan istilah-istilah baru yang menurut saya tidak tepat. KPK sudah tidak tepat, proses seleksinya bermasalah, hadir pula figur-figur yang bermasalah, tinggal kesempatan kita di antara orang-orang yang punya kepentingan politik ini. Mereka tidak bisa menemukan figur di tengah yang sesuai dengan kepentingan mereka, kecuali memilih orang baik. Ini si partai A bilang ini dong, yang partai B bilang nggak mungkin, itu orang partai Anda. Oke, kita nggak bisa sepakat nih, akhirnya pilih orang terbaik, orang baik. Nah, mudah-mudahan nih ada siklus yang memaksa mereka akhirnya memilih orang baik. Kasihan ya kita ya, berharap akan memilih orang terbaik kalau orang-orang politiknya berantem. Dan itu jarang terjadi. Nah, jadi kita tunggulah apakah ini akan ditangani Pak Presiden, karena kalau dilihat kepentingan pesawat jet pribadi, tambang-tambang di film seksi killer, dan berbagai kepentingan politik, berbagai menteri kepercayaan Presiden Joko Widodo, hampir tidak mungkin Presiden melepas kesempatan ini untuk menempatkan orang-orang. Hanya peran Presiden terpilih untuk intervensi. Saya tidak sedang against Jokowi dan berpihak kepada Prabowo, tidak mungkin itu, karena saya tidak akan pernah mungkin bisa yakin dengan Prabowo. In any circumstances, jangan dipaksakan, ini kesempatan. Umurnya sudah tua, mungkin dia akan bertobat, tidak akan menang di kabinet itu saya. Tapi saya mau bilang ini kesempatan orang ini bernegosiasi, dan dalam ruang negosiasi itu kepentingan publik terpasang. Mudah-mudahan